Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan keynote speech yang tentunya bertajuk Building Customer Loyalty by Knowing Your Customer. Tentunya akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi Jeo selaku CTO of Enterprise Solution Circlo. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling mulia untuk Bapak Mulyadi Jeo. Selamat sore. Wah, masih lumayan penuh nih. Hebat. Salam kenal, nama saya Mulyadi. Sekarang saya selaku sebagai CTO di Circlo, jadi ini kenalan dulu ya. Tenang, saya nggak akan ngomong teknis. I'm not here as a technical, tapi kita akan ngomong santai. Dan actually I want to try something new. Kita akan lebih more interactive throughout the session. So, if you want the result of the session, of the slide, feel free to contact me directly and I'll send you the link at the end of the event. All right? So, to prepare that, I want you to scan this. Bisa pakai handphone, semuanya tolong. We're gonna have fun. Biar nggak bosen, ini udah sore ya, kita lebih nyantai aja dulu. Jadi kalau nggak bisa scan, bisa juga langsung ke websitenya www.menti.com. Masukin kodenya 35685386. It's okay, nanti you will see just a blank screen. Nanti as we go, there will be questions and you can respond there. Dan juga pada waktu sambil when I speak, kita ngomongin any slide, you can always post any questions. Kalau nanti sempat at the end kita jawab, kalau enggak, I promise you to answer your questions after the show too. Okay? Let's give a minute. Yang masih download atau masih ya, ada 27. Oke, let's get started. Untuk pemanasan, pertanyaan pertama, who are you? Tolong dijawab yang jujur ya. Terutama yang umurnya 40 lebih, jangan bilang masih 17 gitu. Oke, let's see. Wah, saya masih ada teman sih. Wah, nggak ada yang aneh ya. So yang kisi-kisi kalau mau tahu, yang 65, 80 itu yang kita ngomong Gen X, Generation X. Terus dilanjutkan dengan Gen Y atau Millennial. Rasanya paling banyak di sini Millennial ya ini. Terus obviously ada beberapa yang Gen Z, wah amazingnya hanya dikit nih Gen Z-nya. But we're gonna talk about a lot about Gen Z too. Nggak ada yang Alpha ya di sini ya. Saya tunggu sebentar. Oke. At least now I know who I'm speaking to, so I think most of you are going to be millennial, so it's perfect. Alright, so saya akan pakai banyak sampel dari keluarga ini, unfortunately that's my family. Satu istri, 3 anak, bukan kebalikannya. So unfortunately kita representing beberapa generasi itu. Obviously istri saya Gen X, 2 putra saya itu Gen Z, ya, dan saya dapat ekstra bonus generasi Alpha. Dan saya sendiri mestinya Gen X, cuma nggak pernah ngaku Gen X sih, jadi saya ya, anggap milenial aja lah, saya mewakili. Ya, so nanti contoh-contohnya bakal mostly throughout the presentations. So sedikit background, biar kita juga sama cara mengertinya. Kenapa sih kok kita mesti ngerti generasi ini sih? Soalnya tadi Pak Yongki nodong saya nih, wah kalau omnichannel tanya Pak Mo, padahal saya hari ini nggak ngomong omnichannel nih, cuman sedikit nyerempet sebenarnya. Kalau kita ngomong omnichannel itu sebenarnya kan kalau yang kita lihat tuh bukan, banyak orang bilangnya omnichannel itu online versus offline, makanya sering nggak nyambung. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat omnichannel itu sebenarnya yang kita mau lihat adalah customer seamless journey. Nah customer seamless journey ini sebenarnya nggak dibatasin oleh channel sebenarnya kan. Karena ya journey-nya customer beda-beda sesuai dengan generasi mereka dan where they are. Nah, obviously di sini yang saya sebutkan ini bukan
hitam putih ya, bukannya oh kalau sifatnya kayak gini, berarti generasi berikutnya nggak mempunyai sifat ini gitu. Tapi lebih kayak generasi ini memulai pergerakan baru yang akan kita lihat di sini. Jadi ya kalau bahasa Jawanya pasti ada merembet-merembetnya ya. Dia beberapa hal yang di Gen X merembet ke Gen Y, tergantung lahirnya Gen Gen Y-nya juga merembet ke Gen Z, dan berikutnya gitu. Nah kalau kita ngomong Gen X, saya nggak ngomong yang lebih tua lagi, tadi kan ya kalau ada yang lebih tua maaf, saya nggak includekan kalian, bukan maksud saya, cuman karena Gen X ini penting sebagai titik pertama yang mulai menerima adanya teknologi. Ya saya dari CTO kan ya, jadi mesti ngerembet ke teknologi. Karena saya percaya consumer behavior dan teknologi ini saling mempengaruhi, ya kan. Adanya perubahan teknologi, merubah customer behavior, dan customer behavior ini memacu pengembangan teknologi berikutnya. Jadi ini lingkaran setan nih. Siapa yang disalahkan siapa sih saya nggak tahu ya. Kalau nggak adanya internet, ya nggak tercipta e-commerce. Kalau nggak ada e-commerce, nggak tercipta mobile commerce dan segalanya dan seterusnya. Itu semua berubah karena ya saling fit in ya. Kemajuan inovasi merubah konsumen. Makanya ini titik awal Gen X. Internet lahir sekitar itu, e-commerce juga lahir sekitar itu. Tapi kita masih belajar dua-duanya. Gen X masih suka online, juga suka offline, dan terutama yang paling penting di Gen X ini, kita masih ngerti konsepnya brand, dan lumayan loyal sih. Saya loyal kayak Sony lah, saya loyal sama tadi Pak Yonggi ngomong Uniqlo, nah ini satunya. Yang atas bawah dalam Uniqlo ya ini salah satunya gitu. Kita loyal, saya ya kalau udah comfort, udah suka, udah value ya kita akan stay. Itu gen saya. Nah kalau kita masuk ke milenial, ini sedikit mulai ada pergerakan baru nih. Karena dia udah biasa, jadi dia, saya nggak ngomong online shopping only ya, tapi sudah oke untuk menjadi online shopping first. Ini terutama kalau di dunia di luar Indonesia. Kalau di Indonesia sih agak terlambat, karena e-commerce sendiri kalau menurut saya di Indonesia nih masih belum benar-benar mulai. Itu topik 1 jam sendiri, jadi saya nggak akan bahas soal itu. Tapi masih sangat baby. Tapi sebenarnya itu sudah dimulai, behavior itu diterima oleh milenial. Kenapa? Karena milenial ini yang anak-anak ya di sini ya, kalian semua kan, siapa yang udah dari dulu punya Facebook? Aku lah, meskipun nggak dicek tapi kan punya kan pasti kan. Udah pindah ke Instagram mungkin, tapi kan zaman BBM, zaman Facebook, mungkin yang lebih tua dikit, yang nggak ngaku Friendster. Nah itu kita, sosial media ini milenial. Saya kan ngaku milenial tadi kan, jadi social media driven gitu. It's sudah mulai comfortable talking with people lewat internet. Makanya shoppingnya juga oke lah lewat internet. Udah mulai ikutin topik-topik tertentu kayak sustainability dan segala macam. Nah, lahirlah anak-anak saya. Ini udah biasa dengan namanya bukan multitasking ya. Mereka sih ngomongnya, kita kan sering marahin mereka nih kalau yang punya anak-anak teenager, makan ya makan, jangan mainan handphone. Udah main handphone, masih punya tablet, lagi lihat main komputer, bisa main game, main komputer pada waktu pandemi. Anak-anak kita sekolah, layar kiri, kanan main game, HP jalan. 3-4 screen jalan semua, mereka bisa. Kita mau marahin ya sekolahnya masih jalan, PR-nya dibuat. Gamenya juga bagus. Nah, ini udah screen stacking bahasanya itu. Dan udah otomatis mobile first, karena ya dimanapun mereka berjalan, udah semua punya HP. Nah, tapi yang unik di sini mereka juga karena instant ya, HP itu kan sifatnya instant personal, always on. Kebawa nih, behaviornya impulse buying. Ya, konsep impulse buying ini ya anak-anak ini sebenarnya mulainya. Dan tadi kan dijelaskan sama Pak Yongki juga di Indonesia banyak Gen Z. Makanya nggak kaget kayak model TikTok bisa booming banget. Perfect. Anak-anak yang sukanya kayak udah layar udah kecil, masih dibelah jadi 2, nonton TikTok video sambil browsing apa.
Ini anak-anak ini. Cuma at the same time mereka juga lumayan otentik sih. Jadi kalau ada orang yang bohong atau apa di social media, wah ketahuan banget mereka biasa udah disorotin. Mereka kan ini generation juga yang memulai gerakan apa tuh istilahnya yang kalau sampai ada apa-apa ada cancel culture atau kalau kalian ngerti nggak? Itu ini karena mereka juga mengexpect di dunia maya mereka everybody authentic, tapi juga mereka selfish, lebih individual. Muncul anak saya terakhir yang nggak direncanakan. Cuma untung cewek, jadi ya udahlah anak kecintaan saya jadinya. Ini anak yang dimana lahir boncrot, pegangnya iPad. Dan dia tidak ada konsep bahwa teknologi itu suatu hal yang wah. Bagi dia tidak ada perpisahan antara teknologi atau internet dengan kehidupan sehari-harinya dia. Malah dia juga udah normal kalau manggil bapaknya suruh turun gitu, Alexa, please announce, Daddy, come down. Mereka udah biasa panggil Siri, tanya sesuatu. Jadi udah jadi bagi mereka itu bukan suatu innovation, bagi mereka itu suatu utility di anak-anak ini. Dan saya sebagai ayah agak malu, anak saya belajar semua ABCD 1, 2, 3, 4, 5 melalui YouTube. Si anak saya yang ini, segitu cepatnya dia belajar dan take information out of the YouTube. Makanya dia dapat a lot of influence from the YouTube juga. Influencer impact-nya kuat. Oke, jadi itu ya kakak ya. Oke, nah sekarang bagian kalian. Tell me your favorite brands. Anything yang come up, jangan terlalu dipikir lama. Yang whatever yang ingat langsung, Indomaret ya tulis Indomaret. Oh. Let's see, who's the biggest brand of all? Nah, ini kena influence nih, saya udah bilang Uniqlo, ada yang ngikutin saya juga nih Uniqlo. Samsung, Apple. Kalau yang punya brand ada di sini bangga loh, yang duduk di sini brandnya masuk. Atau employee-nya ini yang naruh, jangan-jangan. Kalau nggak masuk nama saya nanti dimarahin saya sama manajer saya. Oke, masih terus saya tunggu beberapa detik lagi. Apple, Uniqlo, Nike, masih Samsung, elektronik ya. Ini tadi saya mesti survei berapa cowok sama berapa cewek di sini. Indomie, wah, saya setuju sih itu. Oke. 3, 2, 1, saya stop. Nah nextnya dengan ini brand yang tadi kalian tulis. Coba kata pertama yang kalian pikir kenapa kalian suka brand itu. Indonesia boleh kok, nggak apa-apa. Quality. Quality lumayan paling besar. Kalau makanan harus enak tadi, cocok sesuai dengan Pak Yongki bilang tadi kan. Nggak penting sehat, nggak ada nih saya kelihatan sehat di sini nggak ada. Berarti tadi yang udah dipelajarin satu hari cocok semua nih. Premium, quality, affordable, simple, inovatif, nyaman, cool. Wah masih, saya tunggu lagi, bentar, kita tunggu 10 second. Ya. Ini yang ada sustainable nih pasti udah Gen Z itu yang kayak gitu-gitu itu.
Oke, good. Ini sesuai nih, ini quality sesuai dengan milenial dan karena banyak kita di sini milenial pasti itu. Oke, last question to you guys. Diurutin aja nih 1, 2, 3, 4, 5, mana yang biasanya kalian dapat pengetahuan tentang suatu brand yang baru. Ya, masih bergerak, masih 37 orang. Nggak apa-apa kalau nggak pernah pakai email, nggak usah di ranking, taruh bawah aja nggak apa-apa kok. Nggak, itu. Atau yang di sini udah nggak ada yang lihat TV gitu ya nggak apa-apa. Oke, social media, ya kan? Aku kan udah bilang, kita ini anak-anak social media semua di sini. So ya pasti nomor 1 dari social media dengarnya. Peer recommendation, itu Gen X sama Gen Y itu masih di situ. Indonesia Google, orang Google udah pulang ya. Google tuh nggak laku di Indonesia. Nggak ada orang cari barang melalui Google, unfortunately nggak di Indonesia. Nanti kita belajar. Email apalagi, itu udah di Indonesia nih udah barang email udah di skip, sorry. Kalau yang ada jual email, tapi ya masih paling murah sih dari sisi marketing, saya nggak ngomongin nggak efektif. Ada certain segment of the customer masih pakai email. Cuman as you see in general, it's not a discovery tool. Ya, kita ngomongnya discovery. Oke. Jadi brand ini kan kalau kita bilang ya suatu aset yang terdiri dari banyak elemen yang membuat kita bisa melihat dan mengerti kenapa kita harus beli itu dibanding dengan yang lain. Jadi semua risetnya kalian tadi udah taruh di sana. Nah, untuk bisa mengerti brand dan bisa setia dengan brand itu, kita juga harus mengerti proses kita untuk bisa mengexperience brand itu sendiri. Jadi ada 5 tahapan sebagai konsumen, nanti kita akan melihat bagaimana setiap generasi itu melangkah dari tahap ke tahap dan bedanya apa. Karena itulah perbedaan ekspektasi daripada generasi itu untuk dia bisa mengexperience brand tadi. Jadi discovery itu mereka bagaimana tahu brandnya, consideration, mereka udah mulai banding-banding, beli, setelah itu after purchase-nya gimana experience-nya, dan terakhir obviously ini yang Tada juga selalu preaching, hopefully bisa di-convert jadi advocacy. Oke, kita lihat, discovery. Oh, sudah habis, 5 menit ya, 5 menit. Gen X, dia melalui word of mouth. Tadi milenial, sesuai ya? Survei kita tadi sesuai loh, kita banyak milenial dan memang yang nomor 1 adalah social media, review, and peer recommendations. Gen Z, ini agak berubah, tetap social media, tapi bentuknya adalah short form content. Jadi yang memulai pergerakan short video ini ya gara-gara Gen Z tadi itu, which is tadi sesuai dengan katanya Pak Yongki juga, banyak orang Gen Z ini nggak suka lagi. Anak saya yang paling kecil kalau disuruh nonton duduk film sama saya, paling lama betahnya cuma 15 menit. Udah lagi kemana, lagi ke kiri, udah nggak mau lihat. Even ini nonton film anak-anak. Karena kenapa? Dia setiap hari lihat constant YouTube-nya dia yang dia konsum, itu paling 5 menit, 10 menit kontennya. Bahkan yang lebih pendek lagi. Jadi mereka udah biasa dengan mengkonsum itu. Oke, consideration, Gen X masih ngeliat quality, makanya kenapa masih brand loyalty tadi. Tapi kalau milenial udah mulai lihat nih value for money-nya, personalization-nya dia. Kalau Gen Z, authentic. Ini brand bener-bener nggak kok brandnya bilang saya support green, saya support ecological support. Apakah betul atau cuman advertising doang? Mereka tahu nih dan mereka nggak akan buy in. Malah yang ada kalau brandnya palsu bisa di cancel brandnya sama mereka. Tapi mereka juga mau minta immediate gratification juga. Ya.
Alpha kita akan skip dulu ya, karena Alpha masih terlalu kecil untuk melakukan pembelian. Tapi nanti akan saya cerita juga dikit. Pembelian, Gen X, online offline, masih cari kupon, kalau jadi ibu-ibu nyari kupon code, atau nyariin diskon tadi, diceritain tadi salah satu speaker itu sukanya Gen X tuh, Gen X nyari paling pinter. Istri saya gitu paling pinter, nyariin diskon dari mana gitu, making sure harga yang dibeli paling murah, harga dari supermarket A dibanding supermarket B, mana yang lebih murah pasti tahu. Ibu-ibu Gen X jago. Tapi milenial lebih mau flexibility, choices, paymentnya apa nih? Ada. Maka milenial kalau suruh pakai GoFood dengan GrabFood, bandingin 3 aplikasi, bandingin yang terbaik tuh, milenial paling jago. Karena dia constantly comparing, lihat review. Gen Z, TikTok Shop kita ngomong, impulse. Post purchase, ekspektasinya. Gen X, ini yang kita belajar semua di teori retail kebanyakan karena untuk Gen X yang set the stone itu Gen X. Oh, customer service-nya, loyalty program. Sorry tadi memang Gen X tuh yang sangat menghargai itu. Millennial is langsung community engagement. Kalau sampai nggak happy, meledak sosial medianya. Itu millennial. Expect that. Post purchase kalau nggak happy dibuka langsung nomor 1 nggak akan input customer service, nggak mungkin. Nomor 1 apa? Post di Instagram, ya kan? Komplainnya yang paling banter pasti di Instagram dan teman-teman dan segala macam. Tapi dia juga dia expect personalized treatment, meskipun dia postnya di social media, tapi sebenarnya milenial ini minta di treat sebagai personalized. Yuk di DM, di reply. Kadang-kadang company takut, wah udah diprotes. Jawabnya yang generik aja, tambah masuk deh e-commerce yang tahu. Tapi padahal mereka minta dijawab dengan betul, explanation dengan baik, personalization, jawabannya jangan yang cuma standar customer service. Nah itu yang dia expect dari milenial. Kalau Gen Z maunya gamification, makanya main game, beli koin, itu udah dididik dari awal. Lastly, advocacy. Nah, Gen X ini lebih akan kalau berhasil kalian memenangkan Gen X, dia akan sama society dia akan word of mouth-nya kuat. Karena tadi kembali lagi Gen X discovery-nya through the word of mouth. Millennial expect social medianya yang jalan. Endorsement. Referral program is work very well if you're dealing with millennial. Gen Z, viral. They're gonna put video, they're gonna do unboxing. They're gonna do shouting to your product right away when they like your product. That's how Gen Z will do. Mereka nggak takut untuk produce namanya user generated content, UGC. That's how they will do as advocacy to you. Oke, cepat aja. What should we do then? Discovery. First impression-nya important. Dan tadi kita udah belajar touch point-nya banyak. Make sure you are covering the right touch point for the right audience. When they consider, make sure you give them all the tools sesuai dengan generasi mereka comfortnya apa. Kalau Gen X, review is important. Testimonial is important. Kalau Gen Y, millennial, engagement is important. Ya kan? You have to be proactive, chatting with them. Make sure they able to reach out to you and do the query. Purchase, obviously ini yang semua sama ya, tergantung channelnya di mana, tapi everybody expect ease of transaction, you know how to upsell and cross sell. Post purchase tadi kita belajar ekspektasinya masing-masing. So you just have to use the right one. For Gen X, loyalty program. Loyalty program juga mungkin harus dibuat beda-beda nih. Kalau untuk Gen Y, mungkin loyalty programnya jangan ribet-ribet, mereka nggak suka ribet. Apalagi ke Gen Z, kalau bisa di-redeem sekarang. Jangan yang ngumpulin, ada yang punya anak teenager masih ngumpulin, stempel 6 dapat gratis, nggak ada. Terlalu lama,
nggak nganti bahasa Jawanya. Kalau anak Gen Z maunya saya beli satu, nih tak kasih apa, gantungan kunci, lebih seneng dia. Itu kan, lebih instant. Nah, kalau kalian make them happy ya, hopefully ini jalan semua. Dan make sure kalian juga punya wadahnya untuk ini, gitu. Untuk mereka bisa share about you. Kalau mereka bisa share di social media, ya make sure social media kalian ada. Bisa di hashtag, bisa dikasih @sign, sehingga kalian bisa ke-expose. Kalau enggak, mereka mau ngomong-ngomong sharing, ya kalian nggak punya Instagram, orang nggak ketemu kalian. You guys miss opportunity dari situ, ya kan? Alright, this is my last slide. Discount may capture attention, but it's the experience and the value of the brand that build the loyalty. Thank you.